Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa bulannya yang terhormat Habib Rizik menjalani hukumannya, hukuman penjara. Habib Rizik terkena kasus prokes pelanggaran protokol kesehatan atas kasus COVID-19, kasus corona. Yang terhormat Habib Rizik terkena kasus melanggar kasus kerumunan massal saat kedatangannya dari Arab Saudi, dan akhirnya mendapat hukuman penjara, dan kasusnya sekarang sedang berproses di pengadilan. Hingga sekarang belum vonis, belum ketok palu atas hukuman selanjutnya. Habib Rizik terkena kasus pelanggaran protokol kesehatan atas COVID-19. Yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang menyebabkan kasus kerumunan massal ternyata bukan hanya yang terhormat Habib Rizik aja. Ternyata yang terhormat Presiden kita Pak Jokowi dan juga Pak Gibran melanggar protokol kesehatan, melanggar prokes COVID-19. Katanya begitu. Yang terhormat Pak Jokowi, Pak Gibran katanya melakukan prokes COVID-19 juga, menyebabkan kasus kerumunan massal juga. Begitu katanya nih. Benar enggaknya ya terserah anda semua ya yang menilai dan mengartikannya. Benar enggak bahwa yang terhormat Pak Jokowi, Pak Gibran melakukan kasus pelanggaran prokes COVID-19 juga. Benar enggaknya ya terserah ya anda semua yang menilai dan menyimpulkannya gitu. Makanya kubu yang terhormat Habib Rizik kemudian melakukan serangan balik, melakukan protes juga, komplain juga kepada yang terhormat Pak Jokowi, kepada Pak Gibran, dan mereka menuntut yang terhormat Pak Jokowi, Pak Gibran diproses juga, dikasuskan juga atas kasus pelanggaran kerumunan massal gitu. Pihak Habib Rizik kemudian melakukan protes secara hukum gitu. Pengadilan ternyata menolak gugatan kubu Habib Rizik atas yang terhormat
Pak Jokowi atas gugatan kubu Habib Rizik, juga kepada Pak Gibran. Gugatan tuntutan kubu Habib Rizik terhadap yang terhormat Pak Jokowi kepada Pak Gibran ditolak oleh pengadilan, tidak dikabulkan, yang artinya pengadilan menganggap yang terhormat Pak Jokowi tidak melanggar protokol kesehatan, tidak menyebabkan terjadinya kerumunan massal. Pihak pengadilan menolak, yang artinya tidak menganggap Pak Gibran tidak melakukan pelanggaran atas kasus kerumunan massal. Pengadilan menganggap dan menilai yang terhormat Pak Jokowi, Pak Gibran tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan, yaitu kasus tidak menyebabkan terjadinya kerumunan massal. Itu gugatan tuntutan pihak Habib Rizik ditolak, dimentahkan oleh pihak pengadilan negeri. Kasus prokes, kasus protokol kesehatan sebenarnya masuk kasus pelanggaran atau kasus hukum ya? Kalau masuk kasus pelanggaran tentunya tidak diproses secara hukum ya, karena tidak masuk delik hukum ya, tidak termasuk kasus pelanggaran hukum ya. Jika masuknya ke kasus pelanggarannya, dalam hal ini adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kalau kasus pelanggaran kesehatan, kasus prokes COVID-19 ini masuk kasus hukum, berarti masuk ke delik itu ya, delik ke perdata atau pidana ya. Kalau masuk ke kasus delik perdata kan tidak ya, artinya kalau masuk kasus hukum berarti masuk ke kasus delik pidana ya, seperti yang dialami dan sedang dirasakan hingga saat ini oleh yang terhormat Habib Rizik. Diproses secara hukum, dihukum sudah menjalani hukuman sekian bulan. Artinya kasus pelanggaran ini, prokes kesehatan ini tidak masuk kasus ke pelanggarannya, tidak masuk ke kasus pelanggaran kesehatannya. Artinya sudah masuk kasus pelanggaran hukum, masuk delik itu ya, pelanggaran delik pidana ya. Buktinya adalah
yang terhormat Habib Rizik diproses secara hukum, sedang menjalani proses penyelesaiannya yang nantinya akan berujung vonis gitu ya, sedang berproses di pengadilan. Hal inilah menjadi polemik, apakah kasus pelanggaran ini kasus pelanggaran atau kasus pelanggaran hukumnya. Kalau kasus pelanggaran dalam hal ini pelanggaran kesehatan, artinya kan tidak diproses secara hukum, tidak, yang pelanggarnya artinya tidak menjalani hukuman gitu ya, kalau memang masuk kasus pelanggaran gitu ya, begitu katanya. Kalau diproses secara hukum artinya bukan kasus pelanggaran lagi ya, kasus prokes ini, dan artinya harusnya diganti bukan kasus prokes, bukan kasus pelanggaran kesehatan, artinya kasus pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum pidana gitu ya, seperti yang dialami dan terbukti lewat kasus Pak yang terhormat Habib Rizik ini gitu. Hingga saat ini pandemi COVID-19 belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Padahal vaksinasi sudah diterapkan, vaksinasi sudah kita jalani, kita lakukan, ternyata tidak menjamin juga kita bebas aman dari COVID-19. Ada yang sudah divaksin 2 kali, ternyata positif COVID-19. Ada yang sudah divaksin 2 kali, ternyata malah menderita lumpuh. Ini artinya vaksinasi pun enggak menjamin kita aman bebas dari COVID-19. Kita tetap bisa terkena COVID-19 walaupun sudah divaksinasi pun 2 kali. Ini artinya kita harus kembali ke cara-cara yang diajarkan dan diterapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan sejak kita lahir, yakni kita harus menerapkan pola makan minum sehat. Kita harus senantiasa menerapkan pola hidup sehat, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berdoa, memohon, salah satunya memohon terhindar, tidak terkena COVID-19 dan lain-lainnya. Itu aja kok sebenarnya. Sementara COVID-19 kan sebenarnya hidupnya cuma 14 hari. Kita sudah memakai masker aja kan sudah bisa bebas, tidak terkena virus COVID-19. Kita hanya menjaga jarak saja, COVID-19 nggak bisa menular. Kita sering cuci tangan, sudah bisa terhindar dari COVID-19. Dan kalau hal ini berlangsung 14 hari, COVID-19 nggak bisa hidup, dia akan mati. Itu kan
formulasinya rumusnya di situ. Nah, cuman selama ini kita walaupun kita sudah menjalankan 3M ternyata tetap aja kena gitu. Artinya 3M juga ternyata tidak menjamin kita terbebas aman dari COVID-19. Apa yang aman, yaitu yang sudah saya katakan itu, yang sudah diajarkan diterapkan oleh kita semua, yaitu sejak kita lahir, yaitu pola makan minum sehat, pola hidup sehat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa. Kalau kita nggak mau dekat kepada Allah, nggak mau berlindung, lalu kepada siapa kita harus berlindung? Minta pertolongan, berdoa gitu. Siapa mengabulkan, siapa menjaga kita semua, mengabulkan permohonan kita, doa-doa kita, kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.